Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Dilia Ullah Aksiono dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 230301013. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata pelajaran animasi komputer yang berjudul 3K atau kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ke satu, saya akan menjelaskan K3. Tujuan dari K3 itu mencegah resiko akibat kerja di depan komputer terlalu lama. Untuk risiko yang pertama, di sini ada cedera fisik, dan untuk upaya pencegahannya yaitu jaga posisi duduk tetap ergonomis atau duduk tegak punggungnya 90 derajat. Yang kedua itu kelelahan mata. Upaya pencegahannya yaitu atur kecerahan monitor, lalu sering-sering istirahat seperti 20 detik sekali gitu. Lihat objek sejauh 20 kaki jarak gitu dari muka ke monitor itu 20 kaki, dan juga sering-sering berkedip. Lalu untuk nyeri punggung atau leher, upaya pencegahannya lakukan peregangan dan istirahat teratur seperti berdiri, berjalan setiap jamnya. Lalu untuk yang keempat, bahaya listrik. Upaya pencegahannya yaitu jaga kondisi lingkungan kerja tetap aman seperti kering, dan juga pastikan kabel tertata rapi. Lalu di sini yang kedua, saya akan menjelaskan tentang alur produksi animasi. Alur produksi pipeline dibagi menjadi 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu praproduksi atau bisa disebut perencanaan. Di sini ada ide atau konsep, yang dimana di sini menentukan cerita dan tema. Ada juga naskah skrip, menyusun detail dialog dan adegan. Ada juga storyboard, membuat sketsa visual, urutan adegan. Ada juga desain, membuat desain karakter, properti, dan latar. Lalu yang kedua yaitu produksi atau bisa dibilang pengerjaan, seperti modeling 3D, layout 2D, membuat objek atau karakter dan mengatur tata letak. Ada ringing, yang dimana menambahkan tulang agar karakter bisa digerakkan, atau texturing dan lighting yang dimana memberikan warna, material, dan pencahayaan. Lalu di sini ada animation, yaitu memberikan gerakan pada karakter kayak seperti keyframe. Ada juga rendering, yaitu proses komputasi akhir untuk menghasilkan gambar per frame. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada pasca produksi atau bisa dibilang penyelesaian. Ada compositing yang dimana menggabungkan semua elemen visual. Terus ada editing, yaitu memotong dan menyusun urutan scene. Ada juga sound editing seperti menambahkan dialog, musik, dan efek suara. Dan untuk yang ketiga ada pengembangan animasi di dunia. Era teranimasi berkembang dari teknik sederhana ke teknik digital. Yang ke satu, era awal 1900-an, yaitu eksperimen stop motion dan kartu gambar tangan. Ada puncak seperti Steamboat Willie. Pada tahun 1928, animasi bersuara pertama yang sukses. Untuk yang kedua, era keemasan pada tahun 1930 sampai 1960, yaitu Disney memproduksi film panjang pertama seperti Snow White pada tahun 1937, menetapkan standar tinggi dalam animasi seluloid. Untuk yang ketiga ada era televisi pada tahun 1960 sampai 1980, yaitu animasi diproduksi serial untuk TV seperti The Flintstones, yaitu animasi Jepang mulai berkembang pesat.
Untuk yang keempat, era digital pada tahun 1990-an sampai sekarang, seperti transisi ke CGI, Computer Generate Imagery, ditandai dengan film 3D panjang pertama seperti Toy Story pada tahun 1995 dan penggunaan motion capture untuk gerakan realistis. Dan untuk materi yang keempat, yaitu teknik dalam pembuatan animasi. Dalam pembuatan animasi ada dua kategori utama teknik animasi, yaitu tekniknya animasi. Yang pertama, animasi seluloid, kategorinya tradisional 2D. Cara kerja singkatnya, gambar manual pada lembar transparan, cell per frame. Teknik yang kedua, stop motion, kategorinya tradisional. Cara kerja singkatnya, objek nyata seperti boneka atau tanah liat difoto, digerakkan sedikit demi sedikit dan difoto lagi. Dan untuk teknik yang ketiga, animasi 2D digital, kategorinya digital. Cara kerja singkatnya yaitu gambar dan gerakan dibuat langsung di perangkat lunak menggunakan twinning atau frame by frame digital. Dan untuk yang keempat, animasi 3D atau CGI, kategorinya digital. Cara kerja singkatnya membuat model 3D di komputer, kemudian di rendering dan digerakkan. Untuk yang kelima, motion capture, kategorinya digital. Cara kerjanya yaitu merekam gerakan aktor nyata melalui sensor dan diterapkan pada model 3D. Dan untuk yang materi terakhir, yaitu yang kelima, berjudul Product Life Cycle atau PLC dalam bidang animasi. PLC adalah tahapan yang dilalui produk animasi seperti film atau serial dari awal hingga akhir masa tayangnya. Untuk tahapannya di sini ada 4 tahap. Untuk yang pertama, satu, pengenalan. Fokus utamanya membangun kesadaran produk dan promosi tinggi. Untuk kinerja penjualan atau penonton rendah, pertumbuhan lambat. Untuk yang kedua, pertumbuhan, fokus utamanya meningkatkan pasang pasar, kinerja penjualan atau penontonnya peningkatan pesat mulai populernya. Dan untuk yang ketiga, kematangan, fokus utamanya mempertahankan pasang pasar, memaksimalkan keuntungan, membuat sequel atau merchandise. Untuk kinerja penjualan atau penontonnya yaitu penjualan penonton mencapai puncak dan stabil. Dan untuk yang keempat, yaitu penurunan, fokus utamanya memutuskan kelanjutan seperti ditarik atau di reboot karena jenuh. Kerja atau penjualan atau penonton menurun. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.